Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma arzuqna ilman warzuqna fahman. Allahumma inni as'aluka at-taubata wal istiqamah. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'atan marhumah. Ya Allah ya rabbal alamin. Ibunda semua yang saya hormati, pengurus Majelis Ta'lim Jabal Rahmah yang hadir pada hari ini, karena suasananya agak dibilang hujan, tidak terlalu hujan ini, gerimis ya. Cuman suasana paling malas tuh kadang-kadang kondisi seperti ini lah, sore-sore ya, apalagi hari ini hari Sabtu. Kalau tidak salah bulan kemarin saya tidak bisa hadir ya. Hadir atau enggak saya, Bu? Rasa-rasanya tidak sempat hadir, Bu ya. Bukan di sini, berarti di tempat lain ya. Atau perasaan saya saja sudah lama tidak ketemu. Jadi alhamdulillah Allah pertemukan kita pada hari ini dalam suasana, artinya kita sudah 1 tahun tidak ketemu. Karena kita kemarin ketemu di 1447 Hijriah, sekarang 1448 Hijriah. Udah 1 tahun itu, Bu. 1 tahun kita nggak ketemu. Jadi alhamdulillah Allah pertemukan kita pada sore ini dengan suasana yang baik ya. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang Ibu Ketua. Sehat, Bu ya? Alhamdulillah. Tentu dengan berubahnya tahun, insyaallah semoga kita semua semakin baik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, coba kalian hitung-hitung dari kalian sebelum nanti Allah yang akan menghitungnya. Wazinuha qabla an tuwazzanu. Hitung-hitunglah apa yang telah kalian lakukan sebelum nanti Allah yang akan menghitungnya. Karena Allah itu hitungannya tepat. Ya. Maka wa ta'ahabu li'ardil akbar. Bersiaplah kita untuk suatu hari yang maha dahsyat. Apa itu? Ketika semua orang dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah hari ini banyak orang yang meninggalkan agamanya karena dunianya. Sayati zaman ala ummatihum yafirrunal ulama. Akan datang suatu masa manusia itu banyak yang meninggalkan ajaran-ajaran agamanya. Dan hari ini sudah terbukti. Sudah banyak orang yang lari dari para ulama, para guru-guru. Tidak didengar lagi. Kenapa? Karena belajar itu hari ini gampang. Ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook, ada semuanya. Mereka lari dari kajian. Maka oleh karena itu, fayabtalihimullahu alaihim thalathan baliyan. Akan datang 3 ujian yang Allah berikan. Dan itu terasa hari ini Allah turunkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Allah turunkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan hari ini terbukti juga banyak, ya tidak semua ya. Banyak pemimpin-pemimpin itu yang zalim pada hari ini, baik zalim kepada manusia ataupun zalim kepada ya. Masih punya emas dia 74 kilo. Berapa banyak emasnya, Bu? Itu 74 kilo itu banyak tuh. Nggak terbayang itu.
nyimpan di sebuah tempat 74 kilo. Satu emas saja berapa sekarang? Abu, satu emas berapa sekarang? 6 juta ya? Berarti ibu banyak emas ya. Tahu dia harga emas ya, 6 juta. Ini 74 kilo. Dah tak bayang bu duitnya berapa itu ya. Dan sampai sekarang konon kabarnya tidak ada yang mengaku punya siapa ini 74 kilo. Ada terbaru yang ngaku itu punya saya. Akhirnya banyak orang sekarang jangan-jangan itu punya saya gitu, karena nggak ada yang ngaku. Jadi potretnya hari ini sudah kelihatan ya, sudah nampak Allah perlihatkan. Itulah mungkin agaknya sudah banyak umat ini lari daripada ajaran agama yang diajarkan. Yang kedua, yarfa'illahul barakata min kasbihim. Hati-hati ya, orang yang jauh daripada ajaran agama, jauh dari para ulama, maka akan Allah cabut keberkahan dalam usaha mereka. Karena kita hidup ini bukan soal banyak sedikit. Kita hidup bukan hanya sekedar kuantitas. Ya, karena hari ini orang banyak menilai hidup ini dari kuantitas. Bahasa awaknya apa kuantitas itu? Dari materi, jumlah. Tapi orang tidak berfikir dari kualitas. Kualitas itu apa? Nilai. Karena hidup ini ada dua. Ada kuantitas ya, jumlah, ada kualitas, ada nilai. Ibu cari yang mana? Egois ibu namanya. Dua-duanya. Mau banyak, mau kaya, ya. Suami gagah, duitnya banyak, emang tak akan dapat bu semuanya seperti itu. Makanya Allah gambarkan orang yang jauh dari agama itu akan Allah cabut keberkahan daripada kehidupan yang dia dapatkan. Sekaya apapun tapi tidak bahagia. Tanda berkah itu bahagia itu saja. Ya. Tanda-tanda berkah dalam hidup itu adalah bersyukur. Maka sering saya bilang, banyak hari ini orang kaya tapi miskin. Kaya tapi merasa miskin. Itu kan kenapa dia nyimpan emas 74 kilo itu? Karena dia masih merasa miskin. Padahal gajinya sampai ratusan juta loh. Kira-kira ibu gajinya 50 juta sebulan contohnya. Itu kalau secara logika masih mau nggak ngambil barang yang bukan hak kita? Udah 50 juta nih ibu, dikasih 50 juta sebulan. Masih mau nggak ngambil yang bukan hak kita? Rasanya kan cukup nggak ibu 50 juta sebulan untuk belanja? Cukup. Lebih malah. Tapi kenapa masih mencari sesuatu yang bukan haknya? Karena tidak bersyukur. Tidak merasa cukup. Maka kadang-kadang aneh, tidak sesuai dengan akal kita. Makanya Rasulullah mungkin inilah yang dikatakan Nabi itu, andai manusia itu diberikan satu, karena harta itu seperti meminum air laut, semakin minum semakin haus. Itu sifat harta itu bunda. Ya? Saya dapat daya waktu duit sekian sebulan jadilah, alhamdulillah. Dapat. Tuh besok mau nambah lagi nambah, tak ada selesainya. Ya? Contoh dapatlah sepeda motor, alhamdulillah. Kalau udah dapat, pasti mau yang lebih lagi. Kalau saya punya mobil yang sederhana saja, alhamdulillah. Sudah dapat pasti mau yang naik lagi. Tidak ada habis-habisnya. Kalau itu yang kita perturutkan, maka tidak boleh. Jatuhnya kemana nanti? Tul amal, panjang angan. Padahal umur itu tidak sampai. Ya. Yang muncul itu adalah panjang angan-angan. Daripada begitulah sifat harta yang kita miliki. Contoh Tha'labah.
Sa'labah itu sampai bukan miskin lagi, fakir. Asal Rasulullah salat, setelah Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullah, selalu nampak Sa'labah. Cuma ada yang aneh, Bu. Sa'labah ini setiap solat, setiap salam dia langsung pulang. Dia langsung pulang, tidak ikut zikir, tidak ikut doa. Lantas Rasul bertanya, hai Sa'labah, kenapa kau tergesa-gesa? Engkau yang pertama datang ke masjid, engkau yang pertama cepat pulang. Apa kata Sa'labah? Ya Rasulullah, pakaian yang saya pakai ini satu-satunya pakaian yang layak untuk beribadah kepada Allah. Sementara istri saya menunggu di rumah. Bolong-bolong, ya, bertambah-tambah, bolong-bolong. Makanya Rasul mengatakan, sabar engkau hai Sa'labah. Cuma apa kata Sa'labah itu? Ya Rasulullah, andai Allah beri saya nikmat, la in atana Allah, dalam Al-Quran itu dikatakan, ya Rasulullah, andai Allah beri saya nikmat. Bahasa kitanya apa? Mungkin saya tidak akan pulang cepat, mungkin saya tinggal di masjid ini. Itulah kira-kira bahasanya. Tasaddaqanna, saya akan menjadi orang yang suka bersedekah. Andai Allah beri saya harta, saya akan dermawan. Jadi maka kata-kata andai itu tidak boleh, ya. Andai saya kaya, saya akan bangun masjid. Coba ibu kaya, betul tidak ibu bangun masjid? Betul tak? Makanya ibu tak kaya-kaya. Ya. Karena kalau kaya bisa dites. Ya. Karena kita berbicara andai. Jadi Sa'labah tadi begitu katanya kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kasih modal sepasang kambing. Ya, betina, jantan. Didoakan, ini modal Sa'labah. Mudah-mudahan engkau nanti dengan kambing ini bisa berkembang. Ya, kambing dikasih Rasulullah, didoakan, berkembang. Ya, setiap tahun banyak berkembang anak-anaknya. Akhirnya Sa'labah menjadi peternak kambing. Susunya banyak, anaknya banyak. Sampai 1 tahun, 2 tahun, Sa'labah kehidupannya sudah mulai meningkat, sudah mulai bagus. Ya, pas sholat ditengok oleh Rasulullah, Sa'labah sudah masbuk sholat di belakang nih. Sudah di belakang. Dulu waktu tidak ada baju, paling depan nih. Tanya Sa'labah, kenapa kau terlambat? Maaf ya Rasulullah, tadi pas mau azan maghrib kambing hilang 1. Ada mulai kan? Kambing hilang 1. Mau dimasuk, akhirnya terlambat ke masjid. Bertahun-tahun Sa'labah berubah kehidupannya. Akhirnya dia sudah tidak nampak di masjid lagi. Mana Sa'labah kata Rasulullah? Oh, Sa'labah sekarang kambingnya sudah banyak. Maka karena kambingnya banyak, terpaksa dia sholat di kandang kambing. Kalau agak-agaknya sekarang itulah terpaksa dia sholat di kebun sawitnya, karena sawitnya luas, karena kebunnya banyak, karena karyawannya banyak, jadi tidak sempat di masjid. Banyak yang seperti itu hari ini, ya, karena jualannya laku, ya, jadi tidak sempat ke masjid dalam urusan-urusan dunia. Padahal Al-Quran itu jelas-jelas mengatakan iza nuziya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Apabila terdengar azan panggilan untuk salat, di sini disebut dengan salat Jumat, bersegeralah zikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Apa maknanya di sini? Tinggalkan aktivitas duniawi. Ya, bukan bahasa seimbang antara, tapi justru ayat mengatakan wal akhiratu khairun. Apa nih Bu? Sebis. Wal akhiratu khairun wa ab.
Akhirat itu harus lebih baik, lebih utama, lebih kekal. Maka dulukanlah akhirat daripada urusan dunia. Hidup selama-lamanya. Hiduplah engkau untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok pagi. Ini tegas di sini. Kalau urusan dunia seolah-olah kita hidup lama, berarti urusan dunia masih bisa ditunda karena kita hidup lagi. Masih bisa ditunda, Bu. Kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat seolah-olah kau mau mati besok, nggak ada bisa ditunda. Sholat nggak bisa ditunda, sholat. Ya. Akan mungkin sholat besok saya sholat nggak bisa. Ya. Maka salah satu hikmah dari perubahan tahun yang kita hadapi hari ini itu apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia ketika Allah beri dia kesempatan untuk hidup. Allah beri kita panjang umur sampai hari ini untuk apa? Hasuna amalu, tambah baik amal, tambah banyak, tambah dekat kepada Allah. Jadi ada bahasa terlambatnya. Jadi apa yang kita muhasabahkan? Yang judulnya muhasabah tadi ini. Apa yang kita muhasabahkan? Yang pertama, coba lirik muhasabah hati kita. Niat kita ini udah benar atau belum? Ya, Bu. Apa yang kita muhasabah yang pertama? Hati. Karena hati ini baitul mukmin. Rumah seorang yang beriman itu di dalam tubuhnya itu adalah hati. Dan hati adalah raja. Makanya hadis yang pertama tentang amal ibadah kepada Allah, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu dimulai dengan niat. Niat itu letaknya di mana? Di hati. Maka ibadah juga tidak berbentuk lahiriah saja. Ya. Oh, Pak Ibu tuh alim sekarang, sholatnya banyak, sedekahnya banyak, zakatnya banyak. Ya, semuanya banyak. Itu lahir. Apakah lahir itu menjamin atau tidak? Tidak, tak bisa menjamin. Ada sesuatu yang sangat rahasia antara kita dengan Allah. Hati. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Allah tidak menengok jasad kamu. Wala amwalikum. Allah tidak menengok hartamu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa atqakum. Akan tetapi yang Allah pandang itu adalah hatimu dan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang banyak amal tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Hati tidak baik. Karena niatnya salah. Ya. Masing-masing ibunda ke masjid ini taklim, tentu motifnya beda. Ada yang motifnya karena Allah. Ada yang motifnya tidak enak sama kawan. Ya bukan di sini, yang di sana-sana maksudnya. Kenapa ibu taklim kalau tidak datang tidak enak? Tidak enak sama kawan. Atau dia macam-macam. Tapi itu rahasia antara kita dengan Allah. Orang tidak ada yang tahu. Tapi ingat ibu semua, setiap perbuatan baik itu Allah nilai itu bukan dari lahirnya, tapi dari hati, dari batin kita semua yang Allah tengok. Ya, makanya salah satu pesan daripada Abu Zar Al-Ghifari, Rasulullah berpesan ke Abu Zar itu apa? Ya Abu Zar, wa akhrisin niyah. Hai Abu Zar, ikhlaskanlah niatmu karena Allah itu Maha teliti dia terhadap seorang hamba itu.
Jadi besarnya perbuatan baik itu tergantung di dia, tergantung hati kita, ikhlas atau tidak. Dan ikhlas itu ujiannya banyak. Makanya hati itu ujiannya banyak, Ibu. Ujian yang pertama riya. Nah, ini ujian yang paling jelas ini. Riya itu bahasa kitanya ro'a. Ro'a itu apa arti ro'a? Ro'a itu ada nama Ibu Ria di sini, Ibu Ria. Hah? Senama istri saya Ria juga namanya. Ria itu lihat. Berarti orang yang ria setiap amal perbuatannya ingin dilihat oleh orang lain. Nah, ini godaannya nih Bunda. Ya. Kalau ada seseorang yang berbuat baik ingin dilihat, ya Allah, jadikanlah setiap amal baikku hanya untuk Engkau, ya Allah. Wala li ahadi syai', bukan untuk sesuatu yang lain. Jadi kuncinya apa, Bu? Jangan beri ruang selain Allah. Bisa enggak? Setiap perbuatan baik itu jangan dikasih ruang di hati kita itu kecuali Allah. Berat atau enggak? Karena enggak boleh, makanya riya itu disebut dengan syirik kecil. Kenapa disebut syirik kecil? Karena kita bagi hati kita kepada Allah dan juga kepada orang lain. Umpamanya ibu cinta tak sama suami? Cinta tak sama suami ibu? Tidak ikhlas punya umpamanya. Cinta dalam hati ibu kata mana pula katanya kan. Kemudian suami ibu tahu dia ketika ibu mencintai dia, rupa di dalam itu ada ruang untuk orang lain. Yang mana ruang itu dari mantan-mantan ibu yang dulu. Kira-kira marah enggak suaminya? Hah? Marah enggak? Ini ada ruang nih. Ini kita berbicara ruang hati ya. Jadi ada sedikit ruang. Bang, abang, saya mencintai abang sepenuh hati. Rupanya tidak, masih ada ruang di dalam. Kenapa? Karena saya dulu dipaksa nikah sama abang. Akhirnya berbagilah ruang itu untuk orang lain. Begitu juga dengan Allah. Makanya salah satu yang disebutkan dalam kitab tasawuf itu, Allah itu maha pencemburu. Kenapa pencemburu? Tidak boleh ada ruang setiap amal ibadah kita kepada Allah diisi oleh yang lain selain Allah. Maka kalimatnya selalu setiap amal perbuatan itu lillah. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lil. Li itu apa maknanya tuh li? Li itu li tamlik namanya. Lam tamlik. Lam tamlik itu bahasa kita hanya untuk dirimu seorang. Milikmu. Ya. Itu milik. Lam itu milik. Ya. Li untuk saya berarti milik saya. Ini punya saya. Laka untuk engkau. Haza lak, ini untuk engkau berarti ini milik kamu. Makanya miliknya harus sempurna betul-betul karena Allah. Nah, ada ruang lain di dalamnya. Cuman kita kadang-kadang pasti di sinilah niat kita tidak sempurna. Kenapa? Karena masih ada ruang lain. Ibu tuh ikhlas, dia wirid betul-betul karena Allah. Tapi ada, makanya pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari itu apa? Wa akhlisil amal. Selalu tajdidun niyah, selalu niat tadi diperbaiki, melenceng sedikit luruskan lagi, melenceng sedikit luruskan lagi. Betul-betul karena Allah. Dan gangguan itu banyak. Termasuk yang sering kita kena itu di sifat riya. Ya, di sifat riya, ingin dilihat orang. Makanya ciri-ciri orang yang seperti ini apa? Lebih bagus amalnya ketika ditengok orang daripada dia sendiri. Itu salah satu ciri-cirinya tuh. Salat
Kalau sendiri biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah ada orang datang, langsung rukuknya lama, sujudnya lama. Jadi udah bergeser sedikit itu. Ya. Ibu tuh sholat di rumah, Allahu Akbar, tiba-tiba datang tamu, ya, dibuka anak duduk, tamu tadi kita sholat, wih, masya Allah, sujudnya lama, rukuknya lama, bacaannya lama. Tapi kalau sholat sendiri nggak ada orang, kayak apa tuh? Allahu Akbar, selesai ya. Di situ saja sudah berbeda, berarti masih ada ruang niat kita, bukan semata-mata karena Allah. Nah, ini yang perlu kita jaga. Gimana caranya? Seringlah berdoa, Allahumma. Ya, dan ujian itu banyak. Makin besar orangnya, ujiannya makin banyak. Ya, apalagi ustaz ini lebih berat ujiannya. Kenapa? Karena merasa sudah hebat, merasa sudah pintar, ya. Nggak mau sedikit pun disinggung orang. Nah ini selalu ingin dihargai. Nah, sifat-sifat seperti ini Rasulullah saja, orang yang paling mulia, itu banyak dia mendapat tidak dihargai oleh orang lain. Contohlah Rasulullah, banyak dia dapat sifat yang tidak dihargai oleh orang lain. Contoh hijrah yang kedua, Nabi kan hijrah 3 kali. Berapa kali Nabi hijrah? 3. Hijrah yang pertama umur 35 tahun. Umur 43 tahun. Nabi diangkat jadi Rasul umur berapa? Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi umur, nah ingat ibu ya, Nabi umurnya berapa? Wafat 63. Diangkat jadi Rasul umur apa bu? Ada yang Nabi 45. Umur 40 Nabi diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. 3 tahun Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi karena tidak bisa, bahaya. Ya, Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Langsung heboh sekota Mekah, ada Nabi baru. Maka datang Abu Lahab, taballaka, hai Muhammad. Abu Lahab ni paman Nabi ini. Paman di sini tu beradik dia, Abu Lahab tu dengan bapaknya Nabi. Siapa nama bapak Nabi? Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Apaknya? Kalau kita di sini Pak D ya. Kau ini anak saya masih kecil, celaka engkau, kata Abu Lahab. Pandai-pandai membawa agama baru. Dihinalah pada Rasulullah. Dihina ketika itu. Maka turun ayat tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Berarti pertama Nabi sudah tidak dihargai. Nabi sahabat ini ke sebuah tempat yang disebut dengan Ethiopia, Habsyah namanya. Tapi Nabi tidak ikut. Nabi tidak ikut ketika itu. Sebuah kelompok pengikut yang masuk Islam yang pertama kali, pemimpinnya adalah Ja'far bin Abu Thalib, pergi ke Habsyah menemui Raja Najasyi. Ketika Raja Najasyi wafat sampai ke Rasulullah, Rasulullah melaksanakan solat jenazah. Itulah dalil solat gaib. Boleh kita menyolatkan jenazah dalam keadaan jauh. Nabi yang melaksanakan, karena Raja Habsyah itu kan di Afrika, Ethiopia hari ini. Nabi di Mekah. Dan itu menunjukkan Raja Habsyah itu Muslim. Nabi menyolatkan. Disebut dengan solat gaib. Pulang. Itu hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua ke Taif. Kenapa Nabi hijrah? Karena Nabi dalam keadaan tertekan. Yang membela Nabi selama ini sudah tidak ada lagi. Yang pertama Abu Thalib pamannya wafat. Yang kedua Khadijah. Orang segan dengan Nabi. Khadijah ini orang kaya raya. Siapa orang yang tak segan dengan orang kaya sampai hari ini kan? Kalau orang kaya raya, segan tak orang sama dia? Segan. Wafat Khadijah. Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal. Nabi
pasti diincar. Maka Nabi hijrah yang kedua kemana, Bu? Kemana hijrahnya? Ke Taif. Kawannya Zaid bin Harisah. Apakah penduduk Taif menerima Nabi? Tidak. Nabi dilempar sampai berdarah muka Nabi. Zaid bin Harisah kepalanya mengeluarkan darah. Nabi lari dengan Zaid ke dalam pohon kebun anggur. Nabi duduk di situ. Sudahlah wafat istrinya, sudahlah wafat pamannya, sudahlah di Mekah tidak aman, dicari tempat aman ke Taif, di Taif pun diburu. Seperti apa penghinaan yang Rasul dapatkan? Ya, orang sekarang tersinggung aja sedikit, tak mau dia lagi. Ya, tersinggung aja sedikit, tak mau lagi. Tapi Nabi seperti ini. Apakah Nabi berhenti berdakwah? Tidak. Nabi tidak berhenti. Bahkan malaikat datang, hai Rasulullah, andai aku ambil bukit ini saya timpakan ke penduduk Taif itu gimana ya Rasulullah? Engkau sudah dihina. Coba kalau kita seperti itu, Bu. Oh, udahlah. Karena makanya kita tidak dikasih ruang ya. Nah, ibu bertetangga, ini sakit hati kan, selalu cekcok segala macam, datang malaikat ibu. Bu, kita apain ibu itu, apa ibu bilang? Ya terserahlah mau diapain. Nah, kan itu. Nabi tidak. Nabi tetap memberikan doa, Allahumma hdi qaumin. Ya Allah, beri petunjuk kaum ini ya Allah. Nabi itu tidak punya sifat dan ini. Gimana kita mau ikhlas, Bu, tapi punya sifat dan tidak akan dapat sifat ikhlas. Gimana kalau kita mau ikhlas tapi masih punya penyakit iri hati, dongki, senang menengok orang susah menengok orang, makanya ikhlas itu susah. Padahal belajar ikhlas itu dimulai dari diri sendiri. Ya, jangan ada dendam. Orang ada acara, kawan dekat diundang pun kita atau tidak masalah. Kalau diundang berarti kalau tidak diundang mungkin dia bisa tidak bahasa itu ibu dalam hati ibu. Datang provokator. Nah, itu masalahnya. Oh, ibu tidak diundangnya. Oh, jangan-jangan begini. Allah mulai. Tapi apa niat dalam hati? Mungkin dia kelupaan. Dia sibuk, dia lupa. Berhusnuzan. Kalau itu dalam hati kita, maka tidak ada dendam. Pas giliran kita acara, tetapkah kita undang dia? Kok nggak ada yang jawab? Tetap diundang? Nah, berarti ibu tidak berdendam. Yang bahaya itu apa? Diundang atau tidak? Ada usah diundang, awak nak diundangnya dulu. Gimana mau ikhlas kepada Allah, ke manusia saja kita tidak ikhlas. Maka belajar kita. Nabi itu kenapa ikhlasnya luar biasa? Karena dia sudah, kalau bahasa orang sekarang, berdamai dia dengan diri sendiri. Dia tidak peduli mau dihina orang, mau tidak, itu bagian daripada ujian Allah. Tapi dia tetap baik sama orang. Ya. Ini tidak diundang orang, bisa tidak tidur tiba. Apalah salah saya ya, apa begini. Jangan disiksa diri kita. Ya. Jangan kita disiksa oleh perasaan kita sendiri. Makanya belajar ikhlas. Atau istilah orang sekarang apa tuh? Move on ya. Bahasa ngeri. Ibu tuh nak bisa move on dia. Berarti kan masih ada dendam, masih ada sakit hati. Kalau kita ingin ikhlas setiap amal perbuatan kita, maka kita harus ikhlas dulu. Oke, payah. Nanti kenapa ada ruang riya? Kenapa ada ruang ini segala macam? Karena kita belum bisa ikhlas dengan diri sendiri. Nah, itu. Hijrah yang ketiga, barulah Nabi hijrah yang ke Madinah. Ini yang hijrah akbar ini. Nah, inilah patokan tahun baru kita. Tahun baru hijriah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ini adalah perintah Allah. Kenapa itu diambil?
Karena itulah patokannya, dengan berubahnya tahun hendaknya semakin kita bermuhasabah. Jadi muhasabah pertama apa tadi? Ikhlas. Apa lawan ikhlas yang pertama? Ada ruang sifat riya. Begitu. Yang kedua, jangan ada sifat sum'ah. Sum'ah itu bukan sombong. Apa sum'ah itu kalau kita buat sekarang? Jangan menjadi pura-pura baik, hanya ingin terlihat baik. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh kita hanya ingin terlihat baik. Ini orang sum'ah. Orang sum'ah ini bagaimana supaya orang menilai dirinya itu positif. Berarti masih belum ikhlas kepada Allah. Jadi orang sum'ah ini termasuk sombong itu. Saya lah orang baik, saya lah orang yang banyak amal, saya lah banyak sedekah. Padahal semua itu nol nilainya di sisi Allah. Makanya di dalam Nasaihul Ibad itu disebutkan alamatus syaqawah, salah satu tanda-tanda orang yang celaka itu apa? Tanda-tanda orang yang celaka itu zikrul hasanat wa indallah ruddas amqubilat. Orang yang selalu mengingat-ingat kebaikan dia, amal banyaknya, sedekahnya, pokoknya yang baik-baik itulah selalu dia ingat. Padahal apa yang dia lakukan belum tentu diterima atau ditolak oleh Allah. Ibu bisa jamin dan setiap amal perbuatan kita ini diterima oleh Allah? Enggak. Jangan-jangan tidak diterima. Sementara kita sudah merasa banyak kebaikan. Rupanya kebaikan itu tidak semuanya diterima oleh Allah. Tapi kalau kesalahan, wa nisyanuz dzunub wa indallahi mahfuzah. Setiap perbuatan tercela yang kita lakukan selalu dicatat oleh Allah. Kan terbalik kita menilai ini, Bu. Berarti setiap yang baik belum tentu sampai kepada Allah. Setiap maksiat sudah pasti dicatat. Ada maksiat yang tidak dicatat oleh Allah. Ya? Ibu membicarakan aib orang, dicatat enggak? Pasti dicatat. Ibu tidak mau bayar hutang, dicatat atau tidak? Dicatat. Ibu ngomel-ngomel sama suami, dicatat atau tidak? Oh, yang ini tidak dicatat tuh Ustaz. Mana pula tetap dicatat. Ya, atau suami ngomel-ngomel kepada istri, dicatat atau tidak? Tetap dicatat. Tapi ibu rajin tahajud, dicatat atau tidak? Belum tentu. Jangan-jangan tahajudnya ada jangan-jangan tahajudnya ada sum'ah. Nah, kan bisa kita jadikan renungan itu. Rupanya yang salah itu sudah pasti dicatat. Yang baik itu belum tentu dicatat. Kenapa? Karena yang baik itu baru diterima oleh Allah banyak syaratnya. Salah satunya hati tadi. Awalnya banyak amal, banyak amal saya, sedekah saya banyak, salat saya banyak, rupanya tak satu pun sampai kepada Allah. Kenapa? Rupanya sedekahnya riya, salatnya riya, tidak sampai. Tapi maksiat itu sudah pasti dicatat. Begitu. Makanya ada sebuah kisah yang pernah Nabi katakan dalam sebuah hadis. Ada orang yang sudah capek beramal, tapi di akhirat dia bangkrut, muflis namanya, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu biasanya orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Rupanya besok di akhirat ada orang yang bangkrut. Berarti orang yang bangkrut ini orang yang banyak amal kebaikan atau amal keburukan? Amal kebaikan, sholatnya banyak, puasanya banyak, sholatnya banyak, zikirnya banyak, sedekahnya banyak, tapi bangkrut. Kenapa dia bangkrut? Apa faktor kenapa dia bangkrut? Salah satunya setiap amal perbuatannya tidak ikhlas. Yang kedua, setiap amal perbuatannya diiringi oleh
menyakiti orang lain. Nah, lagi-lagi mulut. Ya, karena setiap mulut yang kita ucapkan menyinggung orang lain dapat menghilangkan tabungan amal-amal kita. Nah, sekali kita membicarakan orang, apa yang kita dapatkan? Amal kita bagi. Umpamanya hari Senin ibu menggosipkan ibu ini, berarti sudah hilang amal ibu ke ibu ini. Hari Selasa ibu menggosipkan ibu ini, berarti amal yang hari itu kasih lagi ke ibu itu. Kalau sempat ibu 7 kali menggosip selama seminggu, berarti amal seminggu itu sudah habis. Padahal dia rajin taklim gitu, rajin majlis taklim, rajin ini. Ya. Makanya mulut itu termasuk sumber yang membuat kita bangkrut nanti di akhirat kelak. Maka banyak istighfar, istighfar. Tapi kita harus optimis. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang murni karena Allah bisa menghapus kesalahan. Jangan ada pertanyaan, dipersilahkan. Karena sudah ada hampir 1 jam, tinggal 10 menit lagi. Nggak ada yang bertanya? Berarti udah sampai semuanya ya. Nah, intinya di tahun ini kita muhasabah kita itu bagaimana kita ikhlas kepada Allah. Baik Bunda, kalau tidak ada pertanyaan, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kajian kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan